Ya, Mas Ryan, ada yang Ya, mengatakan bagusnya adalah investasi yang returnnya tinggi karena Mhm. kita tahu ini situasinya biar bisa saving money gitu. Ada yang mengatakan jangan itu gila, misalkan kalau investasi ke return yang tinggi yang disebut-sebut kayak Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya. Ya. ya, Mendingan saham aja gitu. Ada lagi yang mengatakan udah cari aman mendingan beli emas. Nah, Mhm. boleh ya. tolong dikasih penjelasan cara dan Ya. strateginya. Selamat sore semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Lana Nurlija bersama dengan William Darmawan. Ya, di sore hari ini dalam Smart Market Insight kembali kita mau kasih asupan yang positif gitu ya, William ya. Meskipun kita tahu di luar sana ini saya tahu ada di banyak kita yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Rumah sakit penuh, klinik penuh, puskesmas penuh, jadwal dokter visit juga padat luar biasa. Kita nggak tahu nih dokter tuh sama perawat masih sempat tidur apa enggak ya, Will ya, dalam kondisi yang kayak gini ya. Nah, supaya kita bisa tidur agak sedikit nyenyak, kita harus bijaksana nih dalam berinvestasi. Betul ya, Will ya? Ya, karena situasi saat ini memang tadi ya begitu menantang. Makanya pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bijak investasi saat COVID meningkat. Dan kita sapa dulu Mas Ryan Filbert. Selamat sore Mas Ryan. Mas Ryan kasih catatan dulu pandangannya Mas Ryan terhadap situasi ini gitu ya. Berpengaruh nggak nih COVID meningkat? Terus ini akan berpengaruh kepada keyakinan, kepercayaan, rasa aman dari masyarakat nggak untuk berinvestasi? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicaranya investasi kepada sektor pasar modal, tentunya akan menjadi impact yang sebenarnya jadi meragukan gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pandeminya berlanjut dan negara kita tiba-tiba menjadi lebih ketat terkait dengan aktivitas, maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Dan secara logika bila kita tadinya buka 10 jam, tiba-tiba kita jadi buka 5 jam, secara otomatis ada 50% opportunity loss dari klien-klien yang bisa datang dan membelanjakan uangnya menjadi turun. Jadi yang pertama catatan secara perekonomian itu sebenarnya ada satu statement yang menarik yang kita bisa bahas adalah seketika kita memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bentuk kekhawatiran terkait dengan penambahan jumlah COVID dan juga akhirnya kita dibatasi, maka kita sebenarnya sedang seperti mengorbankan keuangan. Dan ketika kita membiarkan COVID ini berjalan dengan membatasi diri kita secara masing-masing, itu sebenarnya sedang menyelamatkan keuangan. Jadi ada satu anggapan bahwa dilematis ini sedang terjadi. Ya, Mas Ryan, ada yang mengatakan bagusnya adalah investasi yang returnnya tinggi karena kita tahu ini situasinya biar bisa saving money gitu. Ada yang mengatakan jangan itu gila, misalkan kalau investasi ke return yang tinggi yang disebut-sebut kayak Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya. Mendingan saham aja gitu. Ada lagi yang mengatakan udah cari aman mendingan beli emas. Nah, boleh tolong dikasih penjelasan cara dan strateginya. Silakan, Mas Ryan. Pertama-tama saya mau kemukakan bahwa tidak ada satupun yang dikemukakan itu salah. Wah, jadi aneh gitu ya. Oke, mari saya akan breakdown secara beberapa konsep ya yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Nggak tahu apakah keburu gitu ya. Yang pertama adalah investasilah pada suatu hal, pada suatu instrumen yang Anda paham dan Anda suka akan instrumen itu. Versi kedua, ketika kita mau investasi, investasilah sebenarnya berdasarkan memilih instrumen berdasarkan jangka waktu. Gitu ya. Jadi itu yang kita mesti pahami. Nah, yang ketiga adalah instrumen apapun itu nggak pernah ada yang salah selama dibeli bukan sekali. Nah, tadi sebelum break kita masih membahas ya Mas tentang investasi yang bijaknya seperti apa nih Mas di situasi yang cukup menantang atau masih belum pasti ini. Apa memilih instrumen yang tadi disebutkan atau mungkin disimpan di rumah dulu sampai situasi benar-benar aman atau COVID benar-benar nggak ada gitu. Bagaimana tanggapannya Mas? Iya, ini kalau dulu saya biasanya menjawab dengan data ya bahwa sebenarnya
investasi selama dilakukan berkala itu tidak akan pernah ada masalah buat kita mau dalam keadaan resesi atau tidak. Bahkan ketika kita dalam kondisi perekonomian yang jelek tapi kita lebih berani berinvestasi, ketika kondisi buruknya lewat, kita malah duluan untung. Mas Ryan, maaf ini tadi Mas Ryan sempat mengulang beberapa kali pernyataan bahwa untuk berinvestasi itu butuh kesiapan mental. Kok sampai sebegitunya sih? Boleh nggak dijelaskan lebih tajam ya, kesiapan mental yang seperti apa? Karena tadi kalau berangkat dari penjelasan Mas Ryan di sesi sebelumnya, pada saat kita sebelum break mengatakan, kan kecenderungan orang tuh kan menghindari yang namanya rugi, nggak nyaman, dan sebagainya. Ini Mas Ryan selalu menceritakan fakta di lapangan dan kenyataan. Kalau mau berinvestasi berarti juga harus siap bahwa investasi itu ada porsi di mana kita bisa mendapatkan return atau keuntungan, tapi jangan lupa juga bisa berefek kita mengalami rugi dan sebagainya. Mohon dijelaskan lebih gamblang. Saya punya analogi nih. Kita tahu bahwa ada yang namanya pola hidup sehat, ada pola hidup tidak sehat. Ketika Anda melakukan pola hidup sehat, apakah Anda dijamin umurnya panjang dan matinya lama? Enggak juga. Berarti ketika Anda tidak siap mental melakukan gaya hidup sehat, tiba-tiba bilang gini, kenapa saya hidup sehat ya? Kok ternyata teman saya yang hidupnya nggak sehat juga nggak mati-mati loh. Kalau gitu saya jadi hidup tidak sehat aja. Apa Anda berpikir seperti itu? Kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda tidak memiliki kesiapan mental untuk hidup sehat. Betul nggak? Ya. Nah, ketika Anda berinvestasi, memang bagaimanapun investasi itu sama juga tidak memastikan Anda bisa terhindar dari kerugian. Tidak bisa terhindar dari risiko. Masih bersama kami dalam Smart Market Insight, dan tadi sebelum jeda ada pertanyaan tentunya ya yang ingin kami sampaikan ke Mas Ryan. Nah ini Mas terkait dengan persentase antara investasi serta cash yang harus kita simpan. Mungkin lebih ke berapa persen sih yang harus kita investasikan? Silakan Mas. Ya, ini juga suatu pertanyaan yang sifatnya variabel atau subjektif gitu ya. Jadi pertama-tama sebelum kita bicara berapa uang yang mesti kita standby-kan dan yang sedang kita investasikan, pertama mungkin harusnya kita bagi dulu yang namanya secara perencanaan itu uang yang kita miliki sekarang itu berapa untuk kita konsumsi dan berapa kita alokasikan untuk investasi. Ya. Jadi tidak ada suatu angka yang pasti. Ada orang bilang 30% investasi, 70% konsumsi. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.